Bang Fahri itu kadang-kadang lupa berkaca. Kata-kata Islamofobia ini bisa menjadi kata-kata sakti untuk melakukan kekerasan. Kayak di kampungnya Bang Fahri itu yang terjadi pas Lebaran kemarin. Ketika misalnya ada orang pawai takbiran sambil bakar-bakar petasan, kemudian dikritik oleh orang yang merasa terganggu dengan petasan-petasan mereka itu. Nah, kebetulan yang mengingatkan itu adalah berbeda agama, dianggap Islamofobia. Wah, ini benci sekali mereka terhadap perayaan hari raya kita ini. Kita nggak boleh pawai, kita nggak boleh bakar petasan, ini Islamofobia nih. Dibakarlah rumah-rumah orang Buddha di Lombok Barat itu kan, di kampungnya Bang Fahri itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mikrofon Hasan Nasbi. Kali ini di episode ke-34. Lumayan rutin nih habis Lebaran. Minggu kemarin kita ada tayangan, minggu ini kita juga ada tayangan. Hari ini sebenarnya tidak ada peristiwa politik yang cukup menarik yang ingin saya bahas, tapi ada sebuah kejadian yang cukup heboh di media sosial dan juga cukup heboh di WhatsApp group mengenai penolakan pemerintah Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad. Jadi Ustadz Abdul Somad mau liburan kayaknya ke Singapura pada tanggal 16 Mei kemarin bersama anak, bersama istri, tapi kemudian tidak diizinkan masuk oleh pemerintah Singapura. Kemudian ya terpaksa balik lewat ferry balik lagi ke Batam di tanggal yang sama. Dan Ustadz Abdul Somad sepertinya marah, protes, kemudian ya marah-marah lah karena tidak diizinkan masuk dan juga sempat dikurung dalam sebuah ruangan yang sempit mirip sebuah penjara katanya, mirip tahanan katanya. Dan ini juga memancing kehebohan di tanah air, ada pro dan kontra di tanah air, tapi mungkin ini yang mau kita bahas. Pro dan kontranya di tanah air itu mana kira-kira yang berada dalam logika dan cara berpikir yang benar, mana yang kurang benar gitu. Ya, jadi Ustadz Abdul Somad sepertinya sempat memfoto keadaan dirinya dalam ruangan penahanan, kemudian disebarkan di Indonesia dan banyak aktivis-aktivis dakwah, kelompok-kelompok, termasuk juga kelompok-kelompok Islam politik yang meramaikan isu ini. Sebenarnya ini tidak perlu diramaikan. Kalau Ustadz Abdul Somad tidak merasa dirinya besar, tidak ngerasa dirinya hebat, kemudian ini nggak perlu diramaikan. Karena kalau diramaikan itu nanti efeknya buat Ustadz Abdul Somad. Karena kalau ini diramaikan terus, banyak negara yang aware juga gitu. Nanti takutnya lama-lama Ustadz Abdul Somad nggak bisa itu berkunjung ke negara-negara yang bagus, ke negara-negara yang maju, karena mereka akan punya sikap sama seperti Belanda, punya sikap yang sama seperti Singapura gitu, punya sikap yang sama juga mungkin dengan negara-negara lain yang pernah menolak Ustadz Abdul Somad. Sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah Singapura itu hak prerogatif ya, nggak bisa kita ganggu gugat. Apalagi Ustadz Abdul Somad datang ke sana bukan perwakilan negara, bukan representasi pemerintah Republik Indonesia, tidak memegang paspor diplomatik. Beliau datang ke sana sebagai warga negara biasa, sama seperti warga negara lain yang banyak datang ke Singapura. Tapi tentu pemerintah Singapura mungkin punya catatan khusus yang menyebabkan mereka tidak bisa mengizinkan Ustadz Abdul Somad masuk ke dalam negara mereka. Yang perlu diingat itu, negara kita itu jauh lebih bebas dibandingkan negara Singapura. Kita ini negara demokrasi beneran. Dan dalam banyak hal orang-orang yang seperti Ustadz Abdul Somad itu juga bisa masuk dari luar negeri ke dalam Indonesia, itu juga bisa masuk. Ustadz Zakir Naik itu bisa masuk Indonesia, tapi pasti nggak bisa masuk Singapura. Gitu. Jadi dalam banyak hal negara kita jauh lebih bebas daripada negara Singapura. Kalau negara kita orang nggak perlu sertifikat, nggak perlu izin dari negara, bisa naik panggung, bisa naik podium, bisa naik mimbar untuk memberikan ceramah agama. Di Singapura nggak bisa. Semua penceramah agama perlu dapat sertifikasi dari negara. Hanya yang diizinkan oleh negara yang bisa naik podium, naik mimbar untuk memberikan ceramah agama.
Nah, yang perlu diingat lagi kalau negara Indonesia itu negara demokrasi. Sementara Singapura itu bukan negara demokrasi. Negara itu negara birokratik otoritarian. Secara prosedural mereka kelihatan demokratis, tapi mereka itu birokratik otoritarian. Dia itu dikuasai hampir penuh oleh satu partai atau satu kekuatan politik saja. Kekuatan politik yang lain tuh kecil-kecil saja. Dan mereka sangat memegang teguh kepentingan nasional mereka. Jadi kalau ada hal-hal yang kira-kira bisa mengganggu kepentingan nasional mereka, mereka pasti nggak akan izinkan itu terjadi. Termasuk masuknya orang yang berada dalam daftar hitam mereka. Jangankan Ustadz Abdul Somad, ya. Dulu itu tahun 2016 itu 2 orang pengurus teman Ahok juga punya nasib yang sama dengan Ustadz Abdul Somad. Tidak diizinkan masuk. Jadi sudah sampai di bandara, tapi paspor masuknya nggak dicap. Nggak dicap, dia malah dimasukkan ke ruangan tahanan bersama banyak orang waktu itu yang juga dari berbagai negara yang tidak diizinkan masuk ke dalam Singapura. Ya alasannya bisa apa saja, tapi kecurigaan kita waktu itu karena teman Ahok ini memancing sebuah gerakan sosial di Jakarta waktu itu, memunculkan sebuah gerakan sosial Jakarta, dan kalau mereka datang ke Singapura dianggap akan memancing sebuah kegiatan gerakan sosial yang sama di Singapura, dan pemerintah Singapura tentu tidak ingin itu. Walaupun bukan itu alasan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura, mereka tidak perlu memberikan alasan resmi waktu itu, tapi nasib yang menimpa Ustadz Abdul Somad sama dengan nasib yang menimpa 2 orang pengurus teman Ahok waktu itu. Waktu 2 orang pengurus teman Ahok kena perlakuan yang sama waktu itu kan pendukung Ustadz Abdul Somad jingkrak-jingkrak. Senang-senang, happy-happy gitu. Dan tapi yang dialami sama. Jadi ini yang terjadi. Dan sebenarnya pemerintah Singapura tidak perlu memberikan klarifikasi apa-apa. Karena ini kan bukan perwakilan pemerintah manapun, bukan pemegang paspor diplomatik. Jadi mereka kalau nggak bolehin orang masuk bahkan tanpa alasan sekalipun juga nggak apa-apa. Itu hak prerogatif mereka. Nah sayangnya di Indonesia kemudian muncul desakan untuk pemerintah Singapura memberikan jawaban kenapa ustadz kami ditolak. Kenapa ulama kami ditolak masuk Singapura. Kemudian ya dikeluarkanlah alasan dari alasan resmi dari pemerintah Singapura, dan akhirnya alasan itu menyakitkan kan. Ketika Anda tahu alasannya, ternyata alasannya menyakitkan. Dianggap Ustadz Abdul Somad sebagai penebar kebencian, orang yang menganjurkan bom bunuh diri dan segala macam, sehingga tidak bisa diterima masuk ke dalam negeri Singapura. Makin sakit hati. Makin sakit hati kita ketika mendengar alasan itu. Lebih baik nggak usah tanya-tanya alasan. Kalau nggak boleh masuk ya sudah nggak boleh masuk aja, karena itu haknya mereka menolak siapapun yang ingin masuk ke dalam negara mereka. Nah, ironisnya di Indonesia itu para orang-orang penting, para elit-elit politik juga memberikan pernyataan-pernyataan yang menurut saya membodohi masyarakat. Jadi mungkin karena sudah dekat pemilu juga ya, jadi proses pembodohan ini jalan lagi gitu. Kayak macam misalnya Fahri Hamzah bilang ini Islamofobia. Ini gejala-gejala Islamofobia dari pemerintah Singapura. Bahkan Islamofobia itu tidak hanya ada di pemerintah Singapura, tapi juga terjadi di dalam Indonesia. Ini bukan Islamofobia. Ini mereka tidak terima keberadaan Ustadz Abdul Somad. Yang curang itu kan adalah ketika dengan sombong mengklaim diri sebagai representasi Islam. Jadi kalau misalnya diri kita ditolak orang, dianggap orang itu Islamofobia. Hati-hati loh menggunakan kata-kata Islamofobia ini. Nggak mungkin ada Islamofobia di Indonesia. Saya rasa juga di Singapura tidak ada Islamofobia, karena umat Islam di Singapura juga hidup jauh lebih tenang lah hidupnya umat Islam di Singapura sana. Karena saya punya beberapa teman Muslim di sana, hidupnya damai sentosa saja, nggak ada masalah apa-apa, dan tidak ada Islamofobia. Presiden Singapura itu Muslim berjilbab. Gitu. Walaupun kekuasaan presiden di sana tidak sebesar di Indonesia, tapi faktanya bahwa presiden di Singapura itu seorang muslimah dan menggunakan jilbab. Nggak ada Islamofobia. Yang ada itu mereka fobia terhadap Ustadz Abdul Somad. Jangan disamakan dong fobia terhadap Ustadz Abdul Somad menjadi Islamofobia gitu. Hati-hati menggunakan kata-kata Islamofobia ini. Bang Fahri itu kadang-kadang lupa berkaca. Kata-kata Islamofobia ini bisa menjadi kata-kata sakti untuk melakukan kekerasan. Kayak di kampungnya Bang Fahri itu yang terjadi pas Lebaran kemarin. Ketika misalnya ada orang pawai
pawai takbiran sambil bakar-bakar petasan, kemudian diperingatkan, dikritik oleh orang yang merasa terganggu dengan petasan-petasan mereka itu. Nah, kebetulan yang mengingatkan itu adalah berbeda agama, dianggap Islamofobia. Wah, ini benci sekali mereka terhadap perayaan hari raya kita ini. Kita nggak boleh pawai, kita nggak boleh bakar petasan. Ini Islamofobia nih. Dibakarlah rumah-rumah orang Buddha di Lombok Barat itu kan, di kampungnya Bang Fahri itu. Dibakarlah rumah-rumah orang Buddha sampai orang-orang Buddha di sana harus mengungsi. Hati-hati menggunakan kata-kata Islamofobia, apalagi di negara yang sebenarnya mayoritas beragama Islam. Anda gunakan kata-kata Islamofobia itu bisa jadi kartu mati buat umat beragama lain di sini gitu loh. Jadi harus bertanggung jawab jadi elit politik itu, jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata yang bisa memancing kebodohan umat itu makin dalam. Fadlizon lebih aneh lagi, dia bilang negara kita nggak berwibawa nih di mata Singapura. Di mata sebuah negara kecil, negara kita makin nggak berwibawa nih, mungkin karena pemerintahnya banyak utang, maka Ustadz Abdul Somad ditolak masuk Singapura. Apa hubungannya? Ini kan logika yang memaksakan diri aja gitu, nggak ada punya argumentasi lain. Padahal dia sebagai seorang anggota DPR yang mengurusi kerjasama antar parlemen, yang rajin keluar masuk negara-negara lain, itu pasti dalam pikirannya dia tahu persis apa alasan Singapura. Dan dia pasti tahu persis bahwa alasan itu bisa diterima, apapun alasan Singapura bisa terima. Tapi demi merawat basis massa yang agar tetap bodoh di republik ini, dia bilang kayak gitu. Karena negara kita nggak berwibawa lagi. Apa urusannya wibawa negara dengan penolakan Ustadz Abdul Somad? Karena banyak sekali, mungkin ribuan, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu warga negara Indonesia yang bolak-balik ke Singapura tidak kenapa-napa. Nggak ada dalam daftar hitamnya pemerintah Singapura, yang keluar masuk aja. Mereka ada yang beragama Islam, mereka juga ada yang tokoh Islam, ada yang orang yang Islamnya taat, yang keluar masuk Singapura santai-santai aja. Nggak ada kenapa-napa. Jadi penolakan terhadap seorang Ustadz Abdul Somad tuh nggak ada urusannya dengan wibawa negara gitu. Nggak ada sama sekali dengan urusan dengan wibawa negara. Ada juga yang di luar negeri, semacam Ustadz Samsi Ali yang di New York itu, bilang bahwa negara kita harus minta klarifikasi terhadap pemerintah Singapura. Apa alasan penolakan? Kan sudah diminta klarifikasi dan alasan penolakannya bikin sakit hati kan gitu. Dan pemerintah kita harus membela warga negaranya kalau ditolak masuk negara lain. Ya ditolak masuk negara lain gimana cara membelanya, Ustadz Samsi Ali? Ini saya mau kasih contoh aja. Kalau Ustadz Samsi Ali mau berpikir jernih, coba undang Ustadz Abdul Somad ke Amerika. Undang untuk ke New York. Nggak usah ceramah dari New York, untuk jalan-jalan aja di New York. Kira-kira keluar nggak visanya dari kedubes Amerika? Atau setelah keluar visanya bisa masuk nggak ke Amerika? Terus kalau misalnya nggak keluar visanya atau nggak bisa masuk Amerika, berani misuh-misuh nggak Ustadz Samsi Ali terhadap Amerika? Yang menolak, misalnya kalau menolak Ustadz Abdul Somad nanti, bisa-bisa Ustadz Samsi Ali yang dideportasi ke Indonesia gara-gara ribut-ribut soal itu. Ini bayangin, jenderal-jenderal di Indonesia itu ketika ada mengemban misi pemerintah pun sempat ditolak masuk ke Amerika, ke negara lain. Jenderal Safri Samsudin ketika mau mendampingi Presiden SBY dalam sebuah KTT G20 di Amerika, ditolak masuk Amerika. Padahal itu perwakilan negara loh. Tapi negara kita nggak bisa apa-apa, karena itu hak mereka untuk menolak orang-orang masuk ke dalam negara mereka. Pak Prabowo itu bertahun-tahun nggak bisa masuk ke Amerika loh. Ditolak masuk ke Amerika bertahun-tahun. Bahkan untuk menghadiri wisuda anaknya aja nggak dibolehin masuk ke Amerika loh. Dan nggak bisa apa-apa, itu jenderal loh. Pak Gatot Nurmantio ketika jadi Panglima TNI juga udah keluar visa, mau berangkat ke Amerika nggak dibolehkan terbang. Sempat jadi insiden waktu itu. Tapi pemerintah kita hanya bisa minta klarifikasi, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa bela, wah kalau Anda nggak izinkan Panglima kita masuk, kita putus hubungan diplomatik, nggak bisa. Nah sekarang kan muncul usulan-usulan dari elit-elit politik, dari tokoh-tokoh itu. Ya udah kita ini usir ke dubes Singapura. Karena tidak menghargai ulama kita dan segala macam. Ini saya bilang, ini buat pemerintah Singapura, Ustadz Abdul Somad itu bukan perwakilan pemerintah Indonesia, bukan representasi pemerintah Indonesia, jenderal juga bukan, gitu, kopral juga belum. Nah jadi buat mereka itu turis biasa yang dalam daftar mereka ada daftar hitam, nggak boleh masuk. Jadi sesederhana itu. Jadi persoalan sederhana ini ketika dibesar-besarkan, itu akan jadi bumerang buat Ustadz Abdul Somad dan orang-orang sejenis Ustadz Abdul Somad. Karena ini dibesar-besarkan, nanti isunya jadi tambah besar, makin banyak negara yang aware
wah ini orang ini nggak boleh masuk, ini makin kuat tekad mereka untuk memasukkan Ustadz Abdul Somad ke dalam daftar hitam mereka, sehingga nggak bisa masuk kemana-mana nanti. Gitu. Nggak bisa masuk kemana-mana. Dan masing-masing negara itu punya punya apa kebijakan sendiri-sendiri yang nggak bisa kita ukur. Belajar dong dari Malaysia dan Brunei Darussalam. Ustadz Abdul Somad kasih profesor di sana, boleh masuk berdakwah di sana. Kalau begini terus bisa-bisa nggak bisa masuk Malaysia juga nanti. Kalau makin keras begini gayanya nggak bisa masuk Malaysia juga nanti. Ingat Ustadz Zakir Naik, Dr. Zakir Naik itu kan nggak boleh masuk negaranya India. Dia kalau masuk India tuh pasti dibunuh tuh sama pemerintah India. Diburu tuh sama pemerintah India. Akhirnya dia permanen residen di Malaysia. Tapi ketika dia permanen residen di Malaysia, bukan berarti orang Malaysia bisa terima dia mau ngomong apa saja. Ketika dia mau mulai ngomong sembarangan, pemerintah Malaysia melarang dia ceramah. Nggak boleh ceramah di seluruh negara bagian di Malaysia. Karena kata-kata dia, kalau saya mau dideportasi, usir dulu dong pendatang-pendatang lama di Malaysia. Usir dulu dong kaum Hindu, orang India di Malaysia yang beragama Hindu. Usir dulu dong orang-orang Cina yang ada di Malaysia. Itu kata-kata Zakir Naik ketika ceramah di Malaysia. Mahathir Muhammad waktu itu memutuskan ini orang nggak boleh ceramah lagi di seluruh negara bagian di Malaysia karena mengganggu ketenangan hidup beragama di Malaysia. Nah kalau misalnya Ustadz Abdul Somad gitu tetap ngotot-ngotot begini, menebarkan malah menebarkan kebencian terhadap negara lain, terhadap Singapura dan segala macam, bilang mereka pendatang yang ada di Tumasik sana, di Singapura sana, suatu saat akan kita rebut kembali itu Singapura. Ini kalimat-kalimat yang makin mengukuhkan dia masuk daftar hitam. Ini kalau misalnya kayak begini, Malaysia juga suatu saat bisa melarang Ustadz Abdul Somad masuk Malaysia. Jangan salah, Malaysia jauh lebih keras daripada kita. Ustadz Zakir Naik itu bisa ceramah di Indonesia, sekarang nggak bisa ceramah di Malaysia loh. Jadi jangan main-main dengan lisan kita, jangan main-main dengan mulut kita. Yang kita bilang, wah ini kan saya menyampaikan apa yang jadi keyakinan saya, apa yang menjadi ajaran agama saya. Kalau kafir ya kafir, kalau kalau ini ya ini ajaran agama saya. Tapi itu kan jangan lupa dicatat oleh semua orang. Ini tidak perlu operasi intelijen untuk mendapatkan informasi tentang Ustadz Abdul Somad. Masing-masing kedubes itu kan punya atase pertahanan di negara kita. Atase pertahanan itu pasti diisi oleh orang-orang intelijen. Dan mengumpulkan informasi ini nggak perlu operasi intelijen. Cukup lihat YouTube, cukup lihat media sosial, cukup lihat cukup lihat ceramah-ceramahnya yang ada di offline. Itu mereka bisa kumpulkan informasi, wah ini orang daftar hitam nih. Kalau orang ini nggak boleh masuk ke Singapura. Jangankan orang yang keras kayak Ustadz Abdul Somad, orang kayak saya kalau kena random check, kena blacklist juga bisa nggak masuk Singapura. Gitu. Kalau mereka nggak pengen saya masuk ya nggak masuk aja. Mau saya baik, mau saya nggak baik, mau saya pernah mengkritik pemerintah Singapura, tapi kalau buat mereka saya nggak boleh masuk ya nggak boleh masuk aja. Dan mereka nggak perlu alasan untuk itu. Jadi buat saya ke depan itu kita cuma perlu berpikir jernih, ya. Kalau kita datang ke rumah orang, sama tuan rumah nggak boleh masuk, ya udah terima aja, nggak usah marah-marah, nggak usah mengerahkan massa buat mau mendemo rumah orang. Itu hak mereka, mau terima kita nggak terima kita tuh hak mereka. Coba deh masuk ke negara lain. Setelah ini saya yakin banyak halangan yang akan dialami oleh Ustadz Abdul Somad kalau misalnya dia makin mengerah seperti ini. Kemudian dia juga mengerahkan orang-orang tokoh politik, tokoh agama untuk juga bersikap semakin keras, maka makin banyak negara yang mungkin tidak mengizinkan Ustadz Abdul Somad untuk datang ke negara mereka. Jadi rugikan dakwah Islam. Jadi rugikan persepsi terhadap umat Islam. Jadi rugikan persepsi terhadap tokoh-tokoh Islam nanti. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Tidak ada persoalan politik yang penting yang kita bahas, cuman sekedar membahas kemarahan beberapa gelintir orang karena Ustadz Abdul Somad tidak boleh masuk Singapura saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.